Menyisipkan tabel pada Microsoft Word. Sebagai contoh, kita akan membuat daftar nilai seperti ini, ya. Bisa dilihat ada tabel. Di sini tabelnya ada 8 kali 1, 2, 3, 4. Ada 8 kali 7 ya. Ada 8 baris sama 7 kolom. Baik, kita akan buat contohnya. Pertama-tama kita buat judulnya dulu. Daftar nilai, kita taruh di tengah. Terus kita boldkan nya 12. Selanjutnya kita akan menyisipkan tabelnya, ya. Tabel ada di menu insert, terus ada di tabel sini. Kita bisa langsung memilihnya di sini. Tadi ada 8 kali 7 kali 8 ya. Berarti ada 7 kali 8 ya. Sudah masuk, terus kita edit sesuai dengan yang contoh tadi. Berarti ada nomor, terus ada nama, terus nama, ada nilai sama jumlah. Sini nilai, terus di terakhir ada jumlah. Sedangkan di sini 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Lalu kita kasih warna tabelnya, misalnya keabu-abuan. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan 3 kolom ini, ya, yang di atas ini. Caranya di blok, terus klik kanan, ada make cell. Nah, dia akan menggabung. Terus kita ketengahkan. Nah, ini juga bisa digabung nomornya, kita make cell. Yang ini juga make cell. Yang ini sama, dan yang ini juga sama. Ya, gitu caranya. Terus kita atur posisinya, taruh di tengah-tengah. Ya, gitu. Selanjutnya kita akan mengecilkan kolom nomor, ya. Arahkan kursor pada garisnya sampai berubah menjadi seperti ini, ya, atau bisa juga di atasnya di rulernya kita tinggal kecilkan. Nah, kita sesuaikan nomor timnya juga, namanya juga. Kalau untuk tabel nilainya bisa kita sama ratakan ukurannya. Kita blok pada kolom yang akan kita samakan ukurannya, terus diklik kanan pada mouse, pilih tabel properties, terus ke kolom, kita centang size-nya, kita samakan contohnya menjadi 1 cm. Ya, kita klik OK, maka dia 3 kolom ini akan sama bentuknya. Ya. Selanjutnya kita isi datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NIM-nya contohnya 03, 04, AAA, ini nilainya, atau kita copy dari sini saja. Ya. Tinggal kita pastikan. Nah, akan masuk semua. Nah, sudah terisi ya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai, ya, nilai di sini. Sebenarnya biasanya kita menjumlahkan pakai Microsoft Excel, tapi di Word kita juga bisa menjumlahkan.
Ya, caranya tinggal klik di jumlah ini, lalu kita pergi ke menu layout. Nah, di sini ada formula. Ya, kita klik formulanya, terus zoom. Ya, karena kita akan menjumlahnya yang sebelah kiri, maka kita akan ketikkan left. Ya, klik left lalu oke. Maka dia akan menjumlah sendiri. Selanjutnya yang di bawah pun sama caranya. Nah, terus selanjutnya juga sama sampai bawah, ya, sampai selesai. Nah, sudah selesai semuanya. Lalu kita akan atur tabel ini letaknya di tengah-tengah lembar kerja. Caranya kita klik di sini, lalu kita klikkan rata tengah. Oke, sudah selesai menyisipkan tabel. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyisipkan watermark. Watermark itu merupakan teks atau gambar yang muncul di bagian latar belakang dokumen. Fungsinya untuk memberikan identitas pada dokumen tersebut. Ya, itu fungsi watermark. Caranya kita pergi ke menu desain, lalu di pack background ada watermark. Kita klik watermarknya. Nah, ini ada beberapa contoh, berarti ini untuk tulisan, ya, atau bisa kita custom sendiri. Contohnya sendiri custom. Nah, ini watermark, picture, atau mau milih teks watermark. Kita coba picture dulu, terus kita select, kita lengok offline, cari di mana tempat penyimpanan gambarnya. Nah, kita contohkan logo ini, lalu kita update, maka lalu kita close. Nah, jadi lembar kita ada watermarknya, logo nama, ya, itu dia. Kalau mau nge-remove, tinggal kita balik lagi ke menu watermark ini, lalu remove watermark. Nah, maka dia akan hilang. Atau kita coba tambahkan lagi. Posisinya tadi, terus bisa kita atur juga besarnya. Nah, ya, itu cara menyisipkan watermark atau tulisan. Do not copy. Ya, tulisan ini bisa juga kita ganti, kita custom. Nama, fontnya kemudian. Oke. Ya, itu watermark. Selanjutnya kita akan membuat tag border dan border art. Ini merupakan bingkai halaman, dapat mempercantik tampilan dokumen kita. Dengan semakin cantik tampilan dokumen kita, semakin enak pula kita membaca isi dokumennya. Ya, caranya pada menu desain, terus di sini juga ada pack border. Kita klik pack bordernya. Nah, di sini kita bisa setting mau stylenya seperti apa. Kita contoh salah satu, kita klikkan settingnya pada box. Nah, di preview kita bisa melihat, ya, terus stylenya bisa kita ganti. Nah, bisa segitiga ini, terus colornya juga bisa kita rubah, besarnya juga bisa kita lalu kita oke kan. Nah, ini maka dia akan tampil seperti ini, ya. Atau bisa kita settingnya ke shadow,
Kita contoh, kita lihat hasilnya yang shadow. Nah, dia ada bayangannya di samping kanan dan samping bawah. Kita tes lagi yang 3D contohnya, atau kita ke custom ya. Ke custom bisa juga kita tambahkan art di bawah sini, jadi dia gambar ya. Nah, gambar kita oke kan. Nah, ini photo and text. Bisa juga kalau kita ingin hanya menaruh di atasnya saja. Nah, di sini bisa diatur. Nah, di mana tempatnya kita oke. Nah, dia bakalan cuma ada di atas saja ya. Itu dia. Bisa kita setting lagi, kita kembalikan lagi ke semuanya. Nah, itu cara setting. Nah, ini adalah cara menyisipkan pack and border. Selanjutnya kita akan membuat table of content atau TOC. Sebelum membuat table of content, kita harus sudah menyiapkan dokumen yang sudah selesai kita buat. Ya, seperti ini. Sudah ada bab satunya, terus ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luar penelitian, sama ada bab 2-nya, ada perancangannya, ada bab 3, bab 4 sampai bab 5 ataupun sampai daftar pustaka nanti ya. Terus di lembar kerjanya juga, di dokumennya juga sudah ada nomor halamannya ya. Jadi setelah semuanya lengkap, baru kita bisa membuat table of content ya. Caranya seperti ini. Di menu home, di sini ada beberapa style ya. Ada heading 1, heading 2, heading 3 ya. Kita akan memakai 3 style ini. Heading 1 ini gunanya untuk judul, yang akan kita pakai nanti untuk judul. Heading 2 ini nanti akan kita gunakan untuk sub judul, dan heading 3 ini nanti akan kita gunakan untuk sub-subnya judul. Bagaimana cara menggunakannya? Kita kasih contoh, misalnya di daftar isi ini kita kasih formatnya adalah heading 1 ya. Kita lagi, terus untuk bab 1 kita kasih formatnya heading 1, dan selanjutnya bab 2 pun kita kasih heading 1, terus bab 3 kita kasih heading 1 juga formatnya, terus bab 4 kita kasih heading 1 juga. Nah, terus daftar pustaka kita kasih heading 1. Nah, jadi heading 1 itu adalah judul besarnya, judul di awal. Selanjutnya kita masuk ke subjudul. Nah, ini contohnya subjudul. Nah, di subjudul ini kita pakai format yang heading 2 ya, semuanya. Terus selanjutnya yang ini juga kita kasih format heading 2, yang ini juga heading 2 sampai selesai ya. Ini heading 2, 1.5-nya juga heading 2. Nah, di bab 2-nya pun seperti itu. Nah, di bab 2-nya juga kita kasih subjudulnya, kita kasih heading 2. Terus sistem monitoringnya juga kita kasih heading 2 formatnya. Nah, ini ada 2.1. Ini tadi 2.2. Jadi 2.1 ini adalah subjudul dari 2.2. Nah, jadi pakai ini berarti pakai yang heading 3 ya. Terus selanjutnya di bab 3 pun sama. Untuk subjudulnya kita pakai heading 2. Terus ini juga pakai heading 2. Pakai heading 2 dan selanjutnya hingga bab 4, terus kalau ada bab 5, bab 5. Nah, setelah semua
judul dan subjudul kita kasih style, selanjutnya kita akan menambahkan table of content-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan table of content-nya. Ada di menu reference, terus ada di table of content, dan kita pilih custom tabelnya. Heading 1, heading 2, heading 3-nya sesuai, dan kita klik OK. Maka dia akan secara otomatis muncul, ya, muncul sesuai dengan apa yang kita buat di bawah tadi, ya. Nah, itu dia. Terus kita akan memunculkan panelnya. Dia ada di menu view, terus navigasi file. Nah, jadi bisa juga kita cari di sini. Ini adalah cara menambahkan table of content. Yang terakhir, membuat mail break. Mail break merupakan salah satu fitur yang sangat bermanfaat di Microsoft Word. Dengan fitur ini, kita bisa dengan mudah membuat surat yang isinya sama tetapi ditujukan ke banyak orang dan tempat yang berbeda-beda, hanya sekali kerja saja, ya. Selain untuk bikin surat, bisa juga untuk bikin undangan, pemberitahuan, ataupun bikin sertifikat, ya. Baiklah, akan kita contohkan. Di sini saya akan contohkan membuat sertifikat, ya. Sebelum membuat mailbag, kita harus membuat format sertifikatnya dulu. Di sini saya sudah membuat format sertifikatnya, jadi kita tinggal terapkan mailbag-nya, ya. Setelah kalian sudah membuat format sertifikat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ke menu mailing, terus ke start mailing message, ke letter, selanjutnya kita select requirement. Nah, kita akan bikin tipe new list. Nah, di sini akan timbul dialog baru. Di sini sudah ada secara default tipe tabelnya. Nah, di sini kita akan mengcustom karena sesuai dengan kebutuhan kita tadi, ya. Kita klik custom, lalu yang di sini kita hapus semuanya. Setelah hapus semuanya, kita bikin file baru dengan cara menekan tombol add. Nah, terus kita berikan namanya. Nah, filenya apa? Berarti yang pertama ini adalah nama, yang kedua itu dia jabatannya sebagai apa, terus yang ketiga itu materi, yang keempat itu adalah tempat, dan yang kelima itu ada kota. Nah, jadi kalau sudah kita buat file name-nya, ada nama, jabatan, materi, tempat, sama kota, lalu kita tekan OK. Setelah kita tekan OK, maka muncul seperti ini, lalu kita isi datanya yang akan kita gunakan, ya. Seperti contoh tadi, yang pertama berarti kita lihat pada contoh. Nah, kita isi data ini, ya. Namanya, jabatannya adalah Kaprodi, materinya manajemen mutu, tempatnya
Kupertis 10, kotanya Padang. Ya. Untuk menambah data baru kita tinggal tekan tab pada keyboard. Dan seterusnya ya. Di sini saya hanya mencontohkan 3 saja. Setelah itu kita tekan OK. Kita kembali lagi ke sini. Nah, lalu kita simpan datanya. Bebas mau menyimpan di mana saja. Saya sarankan penyimpanannya satu tempat dengan menyimpan dokumen Word ini. Ya. Database-nya. Database. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang tadi, ya, yang sudah kita buat tadi dengan cara kita taruh kursornya di mana kita akan menaruh datanya tadi, lalu kita klik insert match. Nah, di sini terus kita pilih nama, lalu kita klik lagi di mana kita taruh, terus kita kasih jabatan, lalu kegiatan pelatihannya, materinya, terus bertempatnya di mana, sama kotanya. Nah, jika sudah selesai menaruh datanya, selanjutnya kita ingin melihat apakah data itu sudah benar atau belum dengan cara preview result. Kita tekan preview resultnya, maka dia akan muncul sesuai dengan data yang kita inputkan tadi di database. Nah, jika ingin melihat satu persatu datanya, kita bisa merubah indeksnya di sini. Tinggal kita tekan, dia akan berubah sesuai dengan database yang kita buat tadi. Ya, begitu seterusnya. Ada 3. Nah, begitu pembuatan main-main. Setelah dirasa sudah pas dan sudah benar, selanjutnya kita klik finish main-main dan kita pilih edit individual dokumen. Kerjaan, dan maka dia akan menyimpan semua file secara individu seperti ini. Ya, begitu cara membuat manage. Sekian, terima kasih.